Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Natasha, NIM 2005908 dari anggota kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari stock repurchase dan alasan perusahaan melakukan stock repurchase. Pertama, pengertian stock repurchase. Stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara perusahaan dalam mendistribusikan cash flow-nya kepada para pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada saat harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi para pemegang saham, yang biasanya dikenal dengan capital gain. Selanjutnya yaitu alasan perusahaan melakukan stock repurchase. Menurut Wensley, Land, dan Sarkas menjelaskan bahwa ada 6 hipotesis yang digunakan perusahaan ketika melakukan stock repurchase. Yang pertama, dividend substitution hypothesis. Karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase atau pajak capital gain lebih rendah daripada pajak yang dikenakan untuk dividen, maka stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Yang kedua ada leverage hypothesis. Kegiatan pembelian kembali saham dapat meningkatkan financial leverage pada saat perusahaan membagikan kapitalnya. Dalam hal ini melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun sehingga debt ratio perusahaan akan meningkat. Peningkatan debt ratio perusahaan ini berarti pula meningkatnya leverage perusahaan. Yang ketiga ada ratio hypothesis. Pembelian kembali saham dilakukan perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock issue lainnya. Yang keempat ada investment hypothesis. Perusahaan yang kurang memiliki kesempatan dalam berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. Yang kelima ada information signaling hypothesis. Kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock issue lainnya. Yang keempat ada investment hypothesis. Perusahaan yang kurang memiliki kesempatan dalam berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. Yang kelima ada information signaling hypothesis. Kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaan. Yang terakhir ada wealth transfer hypothesis. Pembelian kembali saham dilakukan ketika saham perusahaan mengalami undervalue akan menyebabkan adanya transfer kekayaan dari pemegang saham yang berpartisipasi. Nah, selain dari keenam alasan di atas, ada salah satu alasan lainnya perusahaan melakukan stock repurchase, yaitu sebagai bentuk pertahanan dalam menghadapi ancaman takeover dari perusahaan lain. Baiklah, selanjutnya yaitu metode stock repurchase. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu tender offer. Tender offer adalah penawaran pembelian saham yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada para pemegang saham suatu perusahaan. Melalui metode ini, perusahaan mengumumkan kepada para pemegang sahamnya bahwasanya mereka akan membeli kembali sahamnya dengan harga dan juga periode yang sudah ditetapkan. Biasanya harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan harga pasar, sehingga tidak heran jika pembelian dengan metode ini akan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga saham perusahaan di pasar modal. Pembelian saham dengan metode ini dilakukan atau terjadi karena adanya akuisisi atas suatu perusahaan. Yang kedua yaitu open market. Berbeda dengan tender offer, open market tidak benar-benar mengikat perusahaan untuk membeli keseluruhan saham yang telah mereka jual sebelumnya. Biasanya mereka akan membeli relatif lebih kecil pada rentang 70 hingga 80% saja dari jumlah yang telah mereka umumkan.
Pembelian dan biaya atau harga penawarannya pun biasanya pada harga pasar, sehingga tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga saham perusahaan di pasar modal. Melalui metode ini, pembeliannya pun dilakukan dengan menggunakan jasa broker atau pialang dengan memberikan komisi pada tingkat normal. Yang ketiga yaitu dark auction. Dark auction ini atau disebut juga dengan lelang Belanda. Di sini perusahaan akan menetapkan range harga penawaran saham, yaitu range ini maksudnya harga maksimal dan juga harga minimal yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membeli sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Kemudian pemegang saham akan menetapkan satu harga yang bagi mereka sesuai untuk menjual sahamnya kembali kepada perusahaan. Hingga batas penawaran berakhir, nantinya perusahaan akan membeli saham dengan harga penawaran terbaik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada private repurchase. Sesuai dengan namanya yaitu privat atau privasi. Di sini perusahaan akan melakukan negosiasi secara langsung kepada pemegang saham tersebut. Biasanya pemegang orang ini merupakan pemegang saham dengan jumlah saham yang cukup besar di perusahaan. Dilihat dari jarangnya diumumkannya metode ini atau digunakannya metode ini oleh perusahaan, sehingga metode ini tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga saham di pasar modal. Tidak seperti halnya metode open market dan juga metode tender offer. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Lesti Rahmiatul dengan NIM 20059106. Saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan stock repurchase dibandingkan dengan dividen. Jadi menurut Woods dan Brigham pada tahun 1966, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kelebihan stock repurchase dibandingkan dengan dividen, baik dari sudut pandang para pemegang saham maupun dari sudut pandang perusahaan yang melakukannya. Nah, dari sudut pandang para pemegang saham, kelebihan yang pertama adalah pajak pendapatan atau income tax. Jadi, pajak yang dikenakan kepada investor terhadap dividen yang diterima adalah sebesar personal income rate. Sedangkan pajak yang dikenakan atas keuntungan stock repurchase adalah pajak capital gain. Nah, hal ini tentu menguntungkan bagi investor karena pajak personal income tax biasanya memiliki tingkat yang lebih besar jika dibandingkan dengan pajak capital gain. Nah, yang kedua, kelebihan dari sudut pandang pemegang saham adalah dengan stock repurchase, para pemegang saham dapat memilih untuk menjual sahamnya atau tidak. Nah, dibandingkan dengan dividen, pemegang saham harus menerima dividen tersebut dan membayar pajaknya. Nah, selanjutnya, kelebihan stock repurchase dibandingkan dengan dividen dari sudut pandang perusahaan yaitu yang pertama, beberapa studi menunjukkan bahwa dividen bersifat kaku dalam jangka pendek. Jadi perusahaan enggan untuk mengubah kebijakan pembayaran dividennya jika mereka ragu untuk bisa mempertahankan kebijakannya tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, kelebihan yang kedua adalah saham yang telah dibeli kembali dapat digunakan sebagai saham untuk program stock option. Jadi, para manajer keuangan berpendapat bahwa akan lebih tepat dan murah jika menggunakan saham yang dibeli kembali daripada menerbitkan saham baru untuk program stock option tersebut. Dan kelebihan yang ketiga yaitu jika kepemilikan saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh para manajer dalam perusahaan, maka mereka akan memilih stock repurchase dibandingkan dividen karena keuntungan pajak yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining dengan NIM 200599026. Baik, materi terakhir adalah kegiatan stock repurchase di Indonesia. Kegiatan stock repurchase di Indonesia sangat jarang dilakukan, mengingat dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini tidaklah sedikit. Maka, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa melakukan kegiatan stock repurchase ini, seperti PT Telkom, PT Berlian Laju Tanker, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, alasan yang biasa dikemukakan oleh perusahaan yang melakukan stock repurchase adalah ingin meningkatkan nilai EPS-nya.
Nilai EPS sendiri meningkat karena jumlah saham yang beredar telah dikurangi setelah perusahaan membalik kembali sahamnya. Nah, untuk contoh soal, PT Goodness memiliki laba bersih sebesar 200 juta. Jumlah saham beredar adalah 20.000 lembar. Harga saham saat ini adalah Rp30.000 dan perusahaan akan melakukan stock repurchase sebanyak 3.000 lembar. Bagaimana efek stock repurchase-nya? Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus mencari earning per share atau EPS sekarang dengan membagi earning dibagi dengan lembar saham, yakni 200 juta dibagi dengan 20.000, hasilnya adalah 10 lembar. Selanjutnya, kita akan mencari price earning ratio atau per sekarang dengan membagi harga saham saat ini dibagi dengan EPS, yakni 30.000 dibagi dengan 10 lembar, sama dengan 3. Selanjutnya, EPS setelah stock repurchase dengan rumus earning dibagi dengan lembar saham dikurang dengan lembar yang dibeli, sama dengan 200 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 3.000. Hasilnya adalah sebesar 11.765. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase dengan mengkalikan per dengan IPS, yakni 3 dikali dengan 11.765, hasilnya adalah sebesar 35.294. Selanjutnya, kita akan mencari capital gain dengan rumus harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase dikurang dengan harga saham saat ini, yakni 35.294 dikurang dengan 30.000. Hasilnya adalah sebesar 5.294. Nah, jadi dapat kita simpulkan, saat perusahaan melakukan stock repurchase, pemegang saham dapat mengambil keuntungan dengan mendapatkan capital gain sebesar Rp5.294. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.